teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Aduh, agak telat nih gua ngupload video ya, soalnya beberapa hari ini lagi hektik banget dan lagi berbenah diri gitu ya. Nah, ini mungkin masih relate juga dari kehidupan sehari-hari gua gitu ya. Jadi hari ini gua ingin menambah vocab baru dan juga mungkin kalian bisa relate apa sih yang kalian alami itu sehari-hari, apalagi kalau berhubungan dengan yang disebut dengan istilah narsisis gitu ya, dengan judul reactive abuse narsisis gitu ya. Perilaku abuse yang sering banget terjadi dalam kehidupan kita. Nggak tahu kenapa ini bikin relate banget sama gua, ya mungkin kalian juga sering alamin gitu. Nah, reactive abuse ini memang menjadi ya ciri-ciri yang sering dilakukan oleh narsisis gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih reactive abuse? Reactive abuse adalah kombinasi dari blame shifting, yaitu menyalahkan orang lain, dan kemudian dikombinasi dengan play victim gitu. Tapi intinya adalah apa gitu ya? Menurut aku sih reactive abuse ini kayak literally jahat dan gak ada empati gitu ya. Nah, teman-teman, kalau secara definisi apa sih reactive abuse itu? Nah, reactive abuse adalah kondisi di mana seorang abuser atau narsisis yang sebenarnya gitu justru men-setting korbannya seakan-akan yang menjadi pelaku abusernya. Nah, dikarenakan oleh reaksi atau tanggapan atau hubungan sebab akibat atas perilaku yang sebenarnya abusif yang dia terima gitu ya. Nah, bahkan narsisis itu sangat mungkin bilang, ya nggak apa-apa, tapi menurut aku sih kamu lebih aja. Apaan sih kayak gitu, cemen banget, apaan sih kayak gitu, jangan baperan lah lu gitu. Nah, jadi di saat inilah mulai fase reactive abuse diaktifkan gitu ya. Reactive abuse ini langsung terjadi di saat korban itu bereaksi atas perilaku abusif yang ia terima. Jadi urutannya itu narsisis melakukan perilaku abusif. Contohnya ya ngata-ngatain, nyalah-nyalahin, tinggi hati, berkuasa, power and control, berbuat curang, melakukan hal-hal yang tidak berempati misalkan gitu. Nah, korban sebagai manusia normal pasti ada hubungan sebab akibat. Pada umumnya akan melakukan hubungan aksi reaksi atau akan bereaksi karena menerima perilaku abusif itu. Ada yang nangis, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang menjauh, ada yang diem, ada yang jadi nggak bisa kerja, ada yang ngedown, ada yang sakit, psikosomatis dan sebagainya. Nah, kemudian siklus selanjutnya itu ketika korban bereaksi, di mana reaksi-reaksi tersebut adalah akibat dari perilaku yang dia terima. Pada umumnya disinilah unsur kemanusiaan itu dihilangkan dengan menganggap reaksi korban itu tidak semestinya, atau reaksi korban itu tidak relevan, atau justru reaksi korban itu sebagai perilaku yang malah abusif. Nah, inilah inti dari reactive abuse gitu ya. Lalu selanjutnya mulai narsisis percaya bahwa dirinya lah adalah korban. Orang yang di-abuse hasil dari reaksi korban, meyakinkan pemirsa bahwa korban ini adalah orang yang gila, tidak stabil, membuktikan bukti-bukti kepada orang sekitar, merekrut flying monkey agar percaya korbanlah yang melakukan perilaku abusif, padahal dialah yang initially original sebagai korban gitu ya. Jadi mengandung unsur manipulatif, memaksa akhirnya korbanlah yang berpikir jadi posisi yang bersalah gitu ya. Nah, reactive abuse ini mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama, narsisis melakukan ini dengan sengaja. Kedua, narsisis melakukan ini agar bisa membenarkan dan melemparkan sisi negatif ke korban dan membuat korban terlihat emosional, bereaksi, menjadi menghindar, distant, atau menjadi dingin, atau menunjukkan sisi luapan emosinya yang menjadi tidak stabil, bahkan gila, dan yang jelas sakit gitu ya. Nah, kemudian yang unsur ketiga yaitu adanya manipulasi dan kontrol yang didesain agar narsisis ini jadi selalu menang, selalu unggul, selalu benar, sekaligus perasaan dan humanisme yang dirasakan korban itu didiskon, dihilangkan gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya tanda-tanda apa sih kalau kita mengalami reactive abuse gitu ya. Nah, menurut Catherine Winter, tanda-tanda kita mengalami reactive abuse itu
Nomor 1, Anda selalu dipaksa menelan posisi antagonis karena Anda bereaksi terhadap perilaku abusif yang Anda terima, kayak intimidasi, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata kasar, tuntutan yang tidak masuk akal, dan sebagainya, membuat Anda bereaksi. Dan di saat Anda bereaksi, normalnya manusia, disitulah reactive abuse segera diluncurkan oleh narsisis. Kemudian 2, di saat Anda lemah dan mulai gila, narsis itu sudah mencari bala tentara atau flying monkey untuk meyakinkan bahwa mereka itu yang benar dan Anda yang gila, Anda yang salah, Anda yang tidak sopan, Anda yang tidak berbakti, Anda yang durhaka, Anda yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, tidak patuh, dan sebagainya. Bahkan banyak case narsisis memaksa atau meminta atau memberi perintah kepada korban untuk melakukan minta maaf gitu ya. Dan yang ketiga, tanda terakhir menurut Catherine Winter yang sangat jelas adalah di saat narsisis itu mulai merengek-rengek protes sebagai korban, sebagai pihak yang dizolimi, sebagai pihak yang tidak diperhatikan, tidak dirawat, tidak diutamakan, tidak dihormati, atau ditinggalkan, dicuekin, diabaikan, didiamkan. Nah, itu siklus reactive abuse seperti yang tadi di awal saya jelaskan gitu ya. Jadi apa sih take note dalam video yang judulnya reactive abuse ini ya? Dalam hubungan yang benar, fokusnya adalah pada perilaku abusifnya, bukan pada reaksi yang korban alami. Karena kalau kalian, contoh nih ya, punya temen gitu kan, setiap kalian ketemu teman kalian itu jelek-jelekin kalian, ngomelin kalian, menyinggung kalian, atau body shaming kalian gitu ya. Nah, tidak memiliki interaksi yang positif, reaksi kita secara normal ya menghindar, menjauh, membatasi diri, dan sejenisnya. Itu reaksi normal gitu ya. Kemudian ketika Anda punya mungkin binatang peliharaan atau anjing atau kucing, kalau setiap ketemu anjing itu kalian pukul anjing itu pakai sapu lidi contohnya, apakah di lain waktu anjing itu akan mendekat kepada Anda? Tentu enggak gitu ya. Nah, pada kondisi normal, setiap kita mengalami rasa sakit itu, kita pasti merekam agar tidak mau masuk ke kondisi itu lagi, karena kita tidak mau disakiti lagi. Nah, akhirnya akan timbul rasa takut, rasa segan, dan ketika kita melakukan ini, rasa takut, merasa segan itu, reactive abuse berjalan, dan disitulah kalian dianggap sebagai pihak yang jahat gitu ya. Nah, ada quotes yang bagus banget ya dari Jill Blackway gitu kan, yang hubungannya dengan reactive abuse. Nah, kalau ini aku bacain ya. When a toxic person can no longer control you, they will try to control how others see you. The misinformation will seem unfair but rise above it, trusting that others will eventually see the truth just as you did. Arti dari quotes Jill Blackway ini adalah ketika seorang narsisis atau seseorang dengan toxic person atau spektrum narsisis yang tinggi tidak bisa lagi mengontrol Anda, mereka akan berusaha untuk mengontrol bagaimana orang lain melihat Anda. Informasi yang miss atau tidak sesuai itu, yang terkesan tidak adil, akan diutamakan. Jadi percaya bahwa akhirnya orang-orang lain itu akan melihat justru korbanlah yang melakukan perilaku abusif gitu ya. Jadi akan mencoba berusaha menarik orang-orang lain, mencari flying monkey untuk mengontrol bagaimana orang-orang lain ini melihat Anda atau mengejudge Anda. Nah, intinya seperti itu. Teman-teman, ini sedikit banyak tentang reactive abuse yang mungkin cukup baru istilahnya, dan sebenarnya bisa sering banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini cukup menjelaskan tentang apa itu dan bagaimana itu reactive abuse. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Kita bisa healing bareng-bareng. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.